Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 8 yang 1, yaitu manusia dan lingkungan. Suaranya sudah jelas ya? Nah, terkait dengan manusia dan lingkungan ini, sebelumnya kita harus mengenal yang namanya apa sih teks non-fiksi itu dulu sudah pernah ya dibahas ya. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Di setiap karangan yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang harus didukung oleh sesuatu yang harus didukung oleh sesuatu yang nyata, kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Jadi harus nyata. Ini adalah disebut sebagai teks non-fiksi. Jadi berdasarkan kisah, berdasarkan cerita yang nyata, yang tidak dibuat-buat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan membuat teks yang dibuat berdasarkan pengamatan, ya, kemudian berdasarkan objektivitas, hasil analisis, dan juga hasil penelitian. Nah, itu tadi berkaitan dengan teks non-fiksi. Sekarang, bagaimana sih cara mengidentifikasi teks non-fiksi itu? Yang pertama, anak-anak dapat membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian mencatat informasi pentingnya, catat kata-kata kunci, menjawab pertanyaan dengan kata tanya yang biasanya kita kenal dengan adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Apa? Coba diulang. Adik Simba. Apa? Terus? Mana? Kapan? Ya. Mana? Siapa? Terus? M-nya? Apa? Mengapa? B-nya? Bagaimana? Ya, betul. Nah, kalau sudah bisa menjawab dengan pertanyaan ini, berarti anak-anak sudah bisa melakukan identifikasi teks non-fiksi. Kemudian, langkah yang kelima adalah membuat ringkasan. Tentunya tidak asing ya, ini sudah biasa dilakukan di kelas ya. Sekarang bagaimana sih kalau tadi teks non-fiksi? Sekarang kita akan melihat teks non-fiksi. Teks fiksi. Tadi non-fiksi, sekarang teks fiksi. Kalau teks fiksi itu apa sih? Teks fiksi itu teks yang tidak berdasarkan kejadian nyata. Jadi karena tidak berdasarkan kejadian nyata, maka dia karena tidak berdasarkan kejadian nyata, maka dia bisa dari khayalan, bisa dari rekaan. Jadi tidak sebenarnya ya, tidak sebenarnya. Nih, contohnya apa? Contohnya cerpen, dongeng, legenda. Nah, ini kan nggak nyata ya, nggak nyata. Ini hasil pemikiran manusia yang imajinasi manusia. Kemudian fabel. Fabel itu apa sih anak-anak? Fabel itu apa ya? Ada yang tahu? Cerita hewan terus. Iya betul. Cerita yang berkisah itu hewan, tapi hewannya itu seolah-olah bisa bicara gitu ya. Misalkan kisah antara si kancil dan siput, kemudian si kancil dan buaya kayak gitu. Nah, itu adalah termasuk cerita fabel ya. Oke, saya lanjut. Unsur-unsur dari cerita fiksi atau cerita khayal itu ada yang namanya tema. Jadi tema itu adalah ide pokok sebuah cerita. Kemudian ada tokoh, nih ya, ada tokoh. Kemudian ada wataknya. Nah, kemudian ada alur, ada amanat, dan ada setting atau latar. Nah, tema ini adalah ide pokok sebuah cerita. Untuk tokoh
tokoh itu ada 3 ya Nana ya. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Kalau protagonis berarti yang baik, antagonis itu yang jahat, ya, yang buruk, tritagonis ini penengah. Kalau watak, watak itu adalah karakter. Itu bisa dilihat dari mana kita tahu karakternya seorang tokoh dalam cerita. Bisa dilihat dari dialognya. Atau biasanya dijelaskan ya, si Ayu adalah gadis desa yang suka sekali membantu warga yang kesulitan. Nah, berarti itu dari penjelasan teks. Atau bisa juga dari fisik orangnya, jadi ditunjukkan ciri-cirinya, itu ya. Jadi ada 3 macam untuk mengetahui watak atau karakter. Watak itu apa sih? Misalkan gini, dermawan, kemudian pendendam, terus apa? Jangan baik buruk gitu ya. Kalau watak itu kurang spesifik, kurang khusus. Jangan wataknya baik, wataknya buruk tidak boleh. Tapi lebih dijelaskan baik itu seperti apa? Misalkan suka menolong, suka membantu, atau dermawan, atau yang lainnya itu pemaaf, misalkan gitu. Watak yang jahat misalkan pemarah, berlaku kasar, terus kemudian pendendam, suka mencari masalah gitu ya. Kemudian alur atau plot itu susunan cerita ya, urutannya. Jadi ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Alur maju itu apa? Gini, cerita kamu misalkan dari anak-anak hingga besar, itu alur maju. Tapi kalau kamu bercerita tentang gini, tentang masa lalumu, kamu cerita nih, buat cerita. Ceritanya itu menceritakan tentang masa lalunya. Nah, itu berarti alur mundur, ya. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan atau nasihat dari sebuah cerita. Kemudian ada setting atau latar, itu dibagi menjadi 3. Setting tempat, setting waktu, setting suasana. Nah, itu harus dipahami ya. Tempat misalkan di sebuah desa terpencil hiduplah seorang nenek tua yang tinggal di sebuah gubuk. Berarti latar tempatnya adalah desa terpencil. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut. Sekarang kita pentingnya air. Nah, anak-anak, apa sih? Coba sebutin dong. Apa kegunaan air? Ayo. Apa saja kegunaan air? Apa? Minum, mandi, Terus, Mandi, cuci, apakah hanya cuci tangan, mandi, sumber energi listrik, sumber energi listrik? Apalagi, pinter? Apalagi? hujan, Ya, banyak sekali ya. Air itu adalah sumber kehidupan juga selain matahari. Ya, ini untuk minum, mencuci piring, mencuci baju, mandi, sarana transportasi, ya enggak? Irigasi, memasak. Kalau bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis, ya, bagi hewan dan manusia bersama ya untuk minum, untuk sumber energi bagi tubuh. Ini manfaat air. Nah, apakah air itu bisa habis? Saya tanya, apakah air itu bisa habis? Bisa enggak? Air apakah nggak bisa? bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena siklus air, Pinter, bagus. Ya, betul sekali Faisal. Air itu tidak akan habis. Mengapa? Karena air itu mengalami siklus air. Nah, kita lihat ya, siklus air itu seperti apa sih? Nih, siklus air itu jadi gini. Air di daratan, dia akan mengalir sifat air ya. Sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Benar nggak? Jadi air itu akan mengalir ke sungai, sungai ke laut. Nah, ke laut terjadi penguapan atau disebut evaporasi. Evaporasi ini penguapan ya. Evaporasi menjadi awan. Nah, menjadi awan ini ya karena apa dia naik? Karena terjadi sinar matahari nih. Airnya jadi naik atau disebut dengan evaporasi. Ya, disebut dengan apa, Nana?
Disebut dengan Evaporasi. evaporasi. Nah, terbentuk awan nih. Awan-awan semakin mengumpul uap air di atas, maka terjadilah yang namanya kondensasi. Kondensasi ini adalah proses dari awan menjadi ini mendung, ya. Jadi dari awan menjadi mendung. Ini disebut apa, Nana? Disebut apa? Disebut kondensasi. Nah, setelah terkumpul sampai mendung, sampai gelap, akhirnya terjadilah titik-titik air yang jatuh ke bumi, disebut presipitasi. Disebut apa? Disebut apa? Presipitasi. Jadi prosesnya Presipitasi. dari air bumi naik menguap disebut evaporasi, kemudian dari awan menjadi mendung disebut kondensasi, kemudian dari mendung jadi turun hujan disebut presipitasi, ya. Selain evaporasi di sini ada transpirasi pada tumbuhan, tapi yang penting ini ya, yang penting itu ada 3 ini. Evaporasi, ya, evaporasi itu adalah proses penguapan. Kemudian kondensasi, kondensasi ini adalah terbentuknya mendung dari awan, ya. Kemudian terjadinya hujan disebut presipitasi. Oke, itu ya. Nah, sekarang Ustazah akan lanjut nih. Ya, tangga nada diatonik mayor dan minor tentunya tidak asing lagi. Ustazah tidak perlu mengingat itu lagi ya, sudah hafal sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat keragaman sosial dan budaya. Keragaman budaya itu apa sih? Keragaman budaya itu keragaman adat istiadat yang ada di masyarakat. Sedangkan keragaman sosial adalah keragaman kedudukan manusia dalam masyarakat. Misalnya suku bangsa, agama, dan sesuatu yang ada di masyarakat. Contohnya nih, ini keragaman budaya ya. Coba kita lihat. Nah, tarian, ya ini adalah keragaman budaya. Pakaian adat, ya. Tarian daerah, ini keragaman budaya. Nih, pakaian adat, rumah adat, ini bagian dari keragaman budaya. Permainan, ya, permainan daerah ini juga bagian dari keragaman budaya. Sosial juga ya, termasuk ya. Nah, terus kita lihat lagi nih. Sama ya. Nih, rumah adat, baju adat, pakaian adat ya. Kalau keragaman sosial seperti apa, Ustazah? Kalau keragaman sosial itu misalkan ini. Apa ini ayo? Putus-putus Ustazah suaranya. Putus ya, sorry. Kalau keragaman sosial apa ini ayo? Keragaman sosial apa ini contohnya? Yaitu mata pencarian, ya, pekerjaan, itu keragaman sosial. Terus ini apa ini ya, profesi juga, apa pakaian juga ya, pakaian adat, agama, macam-macam agama, ini bagian dari keragaman sosial, ya. Nih yang perlu kalian ketahui. Kemudian ini jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi masyarakat Indonesia itu dibagi 2, anak-anak. Yang berkaitan dengan usaha agraris dan yang berkaitan dengan usaha ekstraktif. Ekstraktif itu apa? Ya berarti yang di luar agraris. Yang termasuk agraris, contohnya nih, apa ya berarti ini? Apa? Pertanian ya. Pertanian. Kemudian ini berarti apa ini? Peternakan ya. Peternakan. Kemudian
ini perkebunan, ya, perikanan. Nah, ini termasuk agraris anak-anak ya. Saya ulangi, agraris itu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Itu adalah usaha di bidang agraris, ya. Sekarang kalau usaha di bidang ekstraktif, ekstraktif itu berarti di luar dari agraris. Contohnya nih, pertambangan, tambang pasir, tambang batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian, ntar ya, ini sinyalnya agak ini. Ntar saya lihatkan aja ini. Ya, pertambangan, kemudian perhutanan. Kok nggak muncul gambarnya hutan ya? Perhutanan, perdagangan, perindustrian, itu termasuk di bidang ekstraktif ya. Termasuk jasa, buruh, polisi. Ya, maaf ya, terputus ya tadi ya. Mohon maaf terputus. Suaranya tadi putus-putus, Ustazah. Ya, mohon maaf. Iya. Besok saat masuk boleh ditanyakan apa yang tidak jelas ya. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan yang ada di subtema 1 itu. Yang ada di subtema 1. Boleh. Coba besok saya cek sampai di mana ngerjakannya ya. Oke, baik. Fatir Mulet sekolah di rumah itu kayak gitu ya. Kurang semangat gitu ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan. Yang mana yang dikerjakan Ustazah? Tidak saya batasi. Pokoknya subtema 1 itu. Kalau kamu bisa menyelesaikan semua luar biasa. Kalau enggak semua enggak apa-apa. Yang penting ada yang dikerjakan. Ya, oke. Baik. Ustazah cukupkan. Selanjutnya anak-anak mandiri ya. Terus nanti bisa dilihat rekamannya, kalau yang putus-putus saya kirim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.